adik-adik. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayan anak online GPIB Maranatha. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, kurang semangat adik-adik. Sekarang Kak Prima tanya sekali lagi ya. Tapi kalau Kak Prima tanya sekali lagi, adik-adik jawab dengan dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa adik-adik? Oke, Kak Prima coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Oke, adik-adik. Adik-adik, ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Prima sebagai pemimpin liturgi. Ada juga Kak Grace sebagai pelayan firman. Ada adik Prisil sebagai adik yang membawakan doa persembahan. Ada Kak Cynthia. Kita berterima kasih dulu yuk sama Kak Cynthia, karena Kak Cynthia ini sudah membantu kita untuk membuat musik di ibadah hari Minggu pada hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Cynthia. Nah adik-adik, sekarang Kak Prima mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Untuk itu, mari kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayan, untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya, dan harus semangat. Karena kita akan menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Adik-adik tahu bukan lagunya Roti dan Mentega? Kalau tahu, mari kita menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu,
selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami semua, Tuhan, anak-anak-Mu, dari hari Senin, Selasa hingga pada hari Minggu ini. Kami dapat berkumpul, walaupun kami berkumpul di rumah kami masing-masing, Tuhan, tapi kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah hari Minggu pelayanan anak online GPB Maranatha ini, Tuhan. Bimbing ibadah kami pada siang hari ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Semoga ibadah pada siang hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang rindu IHMPA bareng-bareng sama teman-temannya di gereja? Sama, kakak juga pasti sangat rindu. Bukan kakak doang yang rindu, adik-adik, tapi semua kalian itu rindu untuk bertemu, berkumpul bersama-sama di IHMPA untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng sama adik-adik. Tapi adik-adik jangan bersedih, karena walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi adik-adik jangan bersedih, karena kata lagu yang akan kita nyanyikan ini, gereja itu bukanlah bentuknya, gereja itu bukanlah menaranya, tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Orang-orangnya siapa aja sih, Kak? Kita semua adik-adik, adik-adik, kakak pelayan semua, mama papa, teman, sahabat, semua itu adalah gereja. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi gereja Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Dan mengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya adik-adik. Siapkan hati, telinga, dan pikiran adik-adik untuk menerima firman Tuhan. Adik-adik, duduk dengan tenang ya. Jangan lari-larian. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Sebagai
Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, kita mau dengarkan firman. Mari kita satu dalam doa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk mencurahkan ke atas kami Tuhan, agar supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan oleh kakak pelayan kami. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus, bila kami boleh menjadi pelaku firman yang baik, yang selalu diajarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, hanya dalam Tuhan kami sudah berdoa untuk syukur. Amin. Kita membaca dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, lalu kita akan membacanya dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik tahu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. Kita buka Rut 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik yang TK dan anak kecil yang belum bisa membaca, dengarkan dengan baik, duduk yang manis. Lalu kakak-kakak yang sudah tanggung akan membacanya untuk kalian. Ya, kita baca dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Efrata, Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kemudian kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu
meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Sampai demikian firman Tuhan. Adik-adik ingat siapa tokoh yang ada dalam firman Tuhan hari ini? Iya, ada Ibu Rut, ada Orpah, ada Mahlon, ada Kilion. Terus satu lagi siapa? Anak mantunya ada 2 loh. Yang ingat ceritanya? Ruth, ya. Jadi Ibu Naomi dan suaminya siapa yang udah meninggal? Elimelek. Lalu anak laki-lakinya 2 orang, Mahlon dan Kilion. Lalu anak mantunya, berarti para istrinya ya, Orpah dan Ibu Ruth. Waktu itu ada terjadi kelaparan adik-adik di daerah tanah Israel. Lalu pergilah mereka di situ untuk menghindari kelaparan tersebut, ya. Lalu disitulah mulai terjadinya peristiwa ini. Kelaparan terjadi di daerah Bethlehem. Ya. Ibu ini menderita sekali adik-adik. Ibu ini menderita sekali dikarenakan takut nggak dapat makan kan. Kalau kelapar adik-adik, kalau lapar juga adik-adik pasti marah-marah deh kerjanya ya. Akhirnya dia pergi merantau. Dia akhirnya bicara dengan 2 menantunya yang bernama siapa tadi? Orpah dan Ruth. Lalu akhirnya dia bilang kepada mereka untuk segera pergi meninggalkan kota Moab, ya, karena anak-anaknya yang dilahirkan dia 2 orang, siapa tadi namanya? Mahlon dan Kilion. Itu sudah meninggal adik-adik, sama seperti bapaknya, Bapak Elimelek. Lalu akhirnya dia menguatkan hati menantunya untuk segera meninggalkan dia. Tetapi ada 1 orang menantunya yang sangat sayang kepada ibu ini. Siapa namanya? Ya, Ibu Ruth, ya. Dia sangat sayang kepada ibu mertuanya ini tuh, sampai akhirnya dia tidak tega untuk meninggalkannya. Nah, apa yang kita bisa dapat pelajaran dari hari ini? Ya, kita dapat pelajaran hari ini ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan pun tetap akan menyertai kita. Makanya adik-adik tidak pernah boleh jauh dari Tuhan. Selalu berdoa. Siapa yang di sini nggak pernah berdoa? Apa lagi karena pandemi ini langsung adik-adik malas berdoa, nggak usah berdoa deh. Tuhan jaga kita terus ini, ya. Tidak boleh adik-adik ya. Tetap kita selalu berdoa. Minta kekuatan, minta tuntunan, minta bimbingan dari Tuhan agar supaya adik-adik tetap dipelihara oleh Tuhan. Hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, ya adik-adik ya. Dari cerita ini juga banyak yang bisa kita dapat, bagaimana sekalipun Ibu Naomi cukup menderita dengan banyak hal, kelaparan seperti yang terjadi di Bethlehem, ia harus merantau, tapi ia tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jadi adik-adik pun demikian, adik-adik tetap harus berharap sama Tuhan dan jangan pernah malas, jangan pernah takut. Ingat, Tuhan tetap menjaga adik-adik dan tetap akan menyertai adik-adik sampai kapanpun. Ya, cukup sekian cerita kakak hari ini. Nanti akan dilanjutkan ke apa yang lain. Sampai jumpa. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita angkat 1 pujian dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Bukankah ungkapan syukur
bersatu dalam doa. Kita mau berdoa syafaat karena tadi sudah dengar cerita. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk semua orang-orang yang masih dalam perawatan dikarenakan sakit COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Tuhan. Bapak Presiden dan keluarga, Engkau memberkati agar supaya mereka tetap boleh bekerja dengan baik dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Pendeta Murwanto Musamu yang tetap setia untuk mendoakan kami semua Bapak. Bapak juga kami berdoa buat Bapak Pendeta Murwanto Musamu dan keluarga. Kau juga berikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Yesus juga akan memberikan penawarnya agar supaya penyakit ini dapat dihilangkan dari muka bumi ini Tuhan, dan kami pun seperti sedia kala kembali. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan gereja kami agar supaya walaupun gereja belum terbuka Tuhan Yesus, tapi kami percaya semua boleh terjadi dalam rumah kami masing-masing, dan adik-adik pun ikut berdoa dan beribadah di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur dengan cara memberikan persembahan ke tempat yang sudah disiapkan oleh mama papa adik-adik. Atau juga bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening yang ada di atas layar. Kalau sudah, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang berbahagia hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami ini. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Tentang
selesai, mari kita lipat tangan, turun ke kepala, dan kita akan berdoa memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau saja ibadah kami sudah selesai Tuhan, dan kami sudah boleh mendengarkan firman, dan memuji nama-Mu melalui kidung-kidung pujian kami. Ya Bapa, sertai kami dan berkati kami, berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Karena kami semua sehat di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di IHFA online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.